Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau masuki ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan dengan satu pujian, masuk ruang Maha Kudus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau memberi cuaca yang terindah bagi kami Tuhan. Hingga kami Tuhan dapat sampai tempat ini dengan baik Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami akan mulai ibadah raya pagi ini Tuhan. Mari Tuhan kau urapi kami Tuhan. Biar kami dapat memuji dan besarkan nama dengan baik dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan kau urapi anak-anakmu yang sudah ada di tempat ini. Biar kami memuji Tuhan penuh dengan kesukaan hati kami Tuhan dan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Hamba-Mu yang mengambil pelayanan Tuhan, WL, musik, persembahan terkhusus Tuhan buat hamba-Mu yang bersiapan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, mari Kau tutup kumus kami Tuhan dengan darah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Dan kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita lupakan sejenak masalah yang ada. Kita mau memuji dan besarkan nama Tuhan.
Karena kita dengan senyum itu adalah obat yang manjur untuk sakit apapun. Kalau kita tersenyum pasti terasa ringan. Beban seberat apapun pasti menjadi ringan. Kita memujikan dengan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Kita mau selalu terus bergembira karena Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita terus ya mau memuji Tuhan walaupun banyak sekali problema, tetap kita harus memuji nama Tuhan dan kita tidak boleh lemah di hadapan Tuhan. Kita harus kuat dan kita tidak boleh lelah untuk melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah.
Saya tunggu kesaksiannya di depan yang sudah menjadi berkat dan siap menjadi berkat bagi kita semuanya. Ada satu sobatmu yang setia. Yang mau menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan atau memuji Tuhan? Masa sekian banyaknya orang gak ada yang diberkati, ayo pahami. Wih, yang diberkati Pak Gembala kita segala. Haleluya. Shalom. Shalom. Kesaksian saya berkaitan dengan proyek Kerajaan Allah, Kingdom Culture, budaya Kerajaan Allah yang sedang kita ikuti, dan jemaat di sini ada beberapa yang sedang siap atau berhenti meneruskan proyek ini, saudara-saudara. Nah, proyek ini didasari dengan firman Tuhan, jadi tidak sekedar tanam lalu panen, tidak, tetapi ini ada kaitannya dengan falsafah
dan iman Kristen, yaitu kita menaklukkan bumi, menguasai bumi dan menaklukkan bumi, dan mengantisipasi gejala yang makin terasa dengan pemanasan bumi. Nah, karena dasarnya firman dengan esensi budaya kerajaan Allah, maka yang pertama bukan sekedar tanam menanam, semua bebas menanam menurut caranya sendiri, tetapi ada unsur ketaatan, saudara, lalu dilakukan bersama-sama di seluruh wilayah yang tergerak untuk mengikuti. Nah, kita belum menanam, tetapi sedang mempersiapkan tanaman, media, dan sebagainya. Dan saya bersyukur sebagian besar jemaat yang ikut, persentasinya sudah ada 3 keluarga plus 4 yang taat untuk mengikuti, saudara. Nah, yang ingin saya saksikan adalah sementara ini berjalan, kami berdua merasa sukacita. Belum tahu nanti bagaimana jadinya, tetapi kami merasa sukacita karena apa? Kami sedang menerapkan pola kerajaan Allah di bumi. Saudara, bumi ini dirusak oleh manusia. Lalu kita ingin terlibat di dalam pemulihan bumi. Dan juga karena bumi dirusak, itu mengganggu ketahanan pangan. Sehingga sesuai dengan Alkitab, kita juga ikut menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan. Saudara, ada yang hampir tidak jadi karena salah paham mengenai teori tanam, saudara-saudara. Tanam itu tidak sekedar asal dicemplungkan pasti tumbuh. Ya, memang semua yang ditanam dan berhasil tumbuh, saudara. Rumput itu juga tambah, saudara, nggak perlu tanam, sudah tumbuh sendiri. Tetapi ada pola-pola tanam yang kita tahu itu diikuti. Nanam sawah, nanam padi, itu ada prosesnya juga, saudara. Pupuknya tertentu, kita nggak bisa asal tanahnya digali terus dijeburi bibit pari, mau tumbuh dewe, panen dewe. Semua petani tidak separah itu teorinya. Mereka tahu bahwa perlu tanahnya dia saat diberi, lalu perlu disiram sama caranya memupuk juga pupuknya beda dengan pupuk mangga, saudara. Dan itu sama dengan manusia, saudara. Kita asal makan juga hidup, tetapi kalau makanan kita bergizi berbeda dengan asal makan. Setiap hari makan kacang terus, berbeda dengan yang makan 4 sehat 5 sempurna, pasti beda. Dan kami bersyukur sudah berhasil mengharapkan sebagian yang bisa kami jumpai di rumahnya bersama dengan Pak Surya kemarin. Dan kita berdoa agar proyek ini bisa kita nikmati, dan itu membuat kami bahagia, saudara. Dan ada semangat. Memang ada banyak tantangan, tetapi karena kami tahu dasarnya bukan asal tanam, sebar benih asal tanam. Dan tentu orang yang memberi benih juga ingin, saudara, benihnya itu ditanam dan berhasil berbuah, bukan hanya tumbuh, tetapi berhasil berbuah karena mengikuti apa yang harus dilakukan
untuk jenis tanam yang kita tanam itu. Dan berdoa supaya saudara-saudara kita yang sedang mengikuti bukan hanya sekedar tahu asal tanam, tetapi kita sedang ada di dalam jalur budaya kerajaan Allah, supaya kita dapat betul-betul ikut dalam gerakan roh hari-hari ini untuk membaharui lingkungan kita, untuk melestarikan lingkungan kita, dan untuk ikut dalam ketahanan pangan dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang ada makin dekat di hadapan kita. Jadi kami berdua betul-betul bercita-cita, bahkan sudah memberkati beberapa orang meluas. Bahkan ada yang bukan jemaat tertarik, saudara. Dan kami berdoa agar ini nanti bisa meluas. Bahkan perkembangannya sudah mencapai banyak jemaat. Saudara, saya tidak ingin mengatakan di Indonesia, tetapi di Pulau Jawa, bahkan ada yang sudah di luar pulau ya. Dan ini sungguh-sungguh menggairahkan kami berdua. Itu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Hati kami berdua terlibat di dalam budaya kerajaan Allah, dan kami tahu ini tidak akan sia-sia. Dan mudah-mudahan membuka mata hati kita dan pemahaman kita, tidak sesimpel asal jegur tanam mesti tumbuh. Itu betul, sudah semua yang saudara tanam kalau bibitnya bagus pasti tumbuh. Pertanyaannya adalah bisa berbuah dengan baik, tumbuh dengan baik atau tidak. Itu Tuhan memberkati. Saksian yang luar biasa dari Bapak Paulus yang menyiapkan lubang untuk ditanami dengan tanaman yang bagus, pasti memberikan hasil yang bagus. Tapi sayangnya saya tidak bisa mencatur dan tidak bisa menanam dan bertambah. Masih ada lagi yang mau menyambung? Kalau tidak ada, mari kita siapkan persembahan kita dan mengangkat amplop kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat amplop-amplop yang diangkat Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk perbendaharaan hidup saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Betapa Hatimu.
firman Tuhan, kita pujikan dengan satu pujian pertolongan.
wajah Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan mengesahkan nama Tuhan. Pujian kami ini Tuhan dapat menjadi sesuatu yang baru di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan persiapkan hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menerima firman dengan baik dan melakukannya dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang lagi menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan kau pakai diri dan hamba-Mu ini Tuhan untuk hormat kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali kalau kita membaca surat. Shalom. Shalom. Apa kabar? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lagi. Haleluya. Saudara berbahagialah kalau saya mengajak saudara tepuk tangan. Karena saudara sedang senang jantung bersama-sama. Amin. Ya, jantung kita harus dipacu kalau mantep gitu saudara. Dengan kita bertepuk tangan yang kuat itu kita senang jantung kita ya. Jadi kalau tepuk tangan jangan tik 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 orang bentuk suara. Ya orang senang saudara. Nah, rosol itu saudara. Amin. Iya. Ya, kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37. Tapi hari ini kita baca ayat 3 sampai ke 5 saja. Kemarin kita baca dari ayat 1 sampai 6 ya. 6 atau sampai 5. Tapi hari ini kita baca 3 sampai 5 saja ayatnya. Berlanjut dari yang kemarin. Dan ketemu Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Saya baca 3, saudara 4 bersama-sama. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 1 tik. Nggak pakai 1 ya tadi ya. Oke, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah dengan Tuhan, maka Ia akan memuliakan kota-kota dengan apa yang dikatakan. Oh iya, hari ini bisa kelas ya? Lupa, ayo kelas dulu. Kita skors dulu ya. Ya, anak-anak maju. Saya tidak teriak-teriak di dalam juga. Tapi langsung diserahkan jadi lupa. Ya, maju. Anak besar juga maju. Kepala sukunya yang anak besar. Nanti mama-mamanya, oma-omanya ikut nyanyi ya di luar ya, supaya anaknya juga ikut nyanyi ya. Tambah banyak murid ya. Haleluya, luar biasa. Yuk, kita berdoa. Ya, berdoa. Anak-anakku, Tuhan memberkati kalian sejak kecil untuk bersikap sebagai warga kerajaan Allah. Sejak kecil untuk belajar firman Tuhan, belajar kerendahan hati, belajar ketaatan, belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi orang tuamu, dan bisa diajar untuk melakukan hal-hal yang benar. Tuhan memberkati kalian sehingga di kelas kalian akan memahami firman dan membentuk hidupmu menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dan dikasihi Tuhan. Guru yang mengajar, Tuhan memberkati engkau dengan mulut seorang murid yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan dan membawa anak-anak
sejak kecil mencintai Tuhan. Masuklah kelas kalian bersama-sama dengan penuh sukacita dengan berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Ya, maafkan saya kelupaan. Ya, kita tunggu biar anak-anak masuk di tempatnya. Oke, sudah pintunya ditutup ya. Ya, kita ulang pembacaan kita. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat 5. Saya baca ayat 3, saudara ayat 4 bersama-sama. Lalu ayat 5 kita baca semua bersama. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dua, tiga. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah belajar di ayat 1 dan 2 dari Mazmur pasal 37 minggu yang lalu, ya. Dan saya menyampaikan tentang peringatan bagi orang yang setia. Ada dua pokok yang penting yang tidak boleh dilupakan. Satu, jangan iri. Jangan marah. Ya loh, jangan marah karena orang berbuat dosa. Jangan marah karena orang fasik. Jangan marah karena orang nggak benar hidupnya, curang dan sebagainya. Jangan marah. Yang kedua, jangan iri hati. Ya, otomatis kalau sudah marah, biasanya karena apa? Iri. Nah, itu berdampingan antara marah dan iri. Kenapa orang marah? Karena iri. Kok dia enak ya, bisa gitu ya? Aku tak memang kayak gini loh. Ya. Aku tak ini loh ya. Ya, itu ya. Lalu saudara, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan orang yang setia. Jadi ayat 3 sampai ayat 5 ini menguraikan tentang 7 perintah yang ditetapkan Tuhan bagi orang yang setia. Jadi ini bukan berlaku bagi orang yang tidak setia. Kalau orang yang tidak setia disuruh begini, ya nggak akan pernah melakukan. Amin. Tapi kalau orang yang setia, karena dia sudah setia. Kenapa kita setia? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi jangan salah ya, jangan dibalik saudara. Kalau dunia itu mereka mencari keselamatan. Mereka datang beribadah, mereka kusuk, mereka bertakwa, mereka bersungguh-sungguh, mereka berbuat baik, mereka melakukan amal, perbuatan semua yang terbaik. Supaya apa? Supaya selamat. Karena mereka masih mencari keselamatan. Semoga, makanya setiap kali kalau kita dalam perkabungan saudara di tengah-tengah orang dunia, selalu kita mendengar kata apa? Semoga arwahnya diterima di sisi dan seterusnya. Dan kata semoga. Kenapa? Belum pasti. Tapi ingat, kita sudah punya kepastian. Amin. Amin. Ini yang harus kita tahu. Kita ini orang warga kerajaan surga. Nah, sekarang kita diajari ini loh cara hidupnya warga kerajaan surga. Termasuk tadi kesaksian dari Bapak Gembala bercerita tentang pola tanam. Saudara jangan berpikir, alah maksud gue kok aku ya sok. Semua bisa, ya. Apalagi ada orang-orang yang dikenal dengan tangannya dingin. Kalau tangannya dingin itu nyeblok ya apa urip. Saya dikenal dengan tangan dingin juga, saudara. Tapi nggak hati dingin loh ya, ada hati dingin bahaya. Atau darah dingin loh, mengerikan gitu ya, bisa membunuh orang. Tangan dingin, ya. Tapi persoalannya bukan itu, saudara. Persoalannya kita sedang belajar bersama mengikuti gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup kewargaan negara surga. Nah, dalam gaya hidup kewargaan
taat nggak kita? Ya, barang sepele saja lah saudara. Kalau kita nggak mau taat itu bisa. Saya nggak kasih contoh. Nanti ada yang marah lagi sama saya nggak kasih contoh. Tapi artinya saudara, taat atau tidak taat itu kita yang menentukan. Amin. Aku mau nurut nggak? Kita yang menentukan. Suami istri. Ketika suami berkata, ya, mah, aku pengen sayur asem, misalkan begitu ya. Tapi istrinya ngomong, enggak, sudah, pentingnya jangan asem. Terus, aku pengen jangan lodeh. Aku pengen loh, suaminya masih merayu gitu ya. Pengen loh, nggak mereka loh, merayu loh. Aku pengen loh, tapi istrinya ngotot. Yaudah pengen masak kok dewe. Wah. Padahal bojone iso masak saudara, kok masak dewe. Wah, aduh saudara. Nah, itu hal yang sepele loh saudara ya, sepele. Nah, bagaimana kita memiliki kata-kata dimulai dari kerelaan kita. Kita tahu, ya, kita tahu kebenaran sebanyak apapun kalau kita tidak mau mentaatinya, ya kita tidak akan pernah melakukannya. Tahu, setia itu baik, tahu, tapi kita nggak setia. Kenapa? Karena kita nggak mau taat. Jadi kuncinya kita mau atau enggak, kerelaan untuk mau. Amin. Nah, mari kita melihat saudara kekasih dalam Tuhan, ada suatu perbandingan yang nyata dalam kehidupan orang setia dan tidak setia. Kemarin kita sudah membahaskan di ayat 1 dan 2 minggu yang lalu. Peringatan Tuhan tentang jangan marah, jangan iri, lalu ditunjukkan kepada orang fasik, kepada orang curang, kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kesudahan mereka adalah sia-sia. Kesudahan mereka seperti rumput yang hari ini tumbuh, sebentar lagi habis, nggak berarti apa-apa. Kelihatannya punya banyak barangkali, kelihatannya barangkali hebat luar biasa, tapi satu kali Tuhan ambil, habis semua. Saudara dengar salah satu artis yang sangat cantik saja, saya aja kagum dengan kecantikannya, ya, cantik. Nggak tak sebut nama ya, tak sebut inisialnya saja, DS. Punya suami yang gantengnya luar biasa, ya, nggak tak sebut nama suaminya, walaupun inisial. Ganteng suaminya, lalu saudara bukan cuma ganteng, pekerjaannya sukses, berhasil, wah berlimpah-limpah hartanya, rumahnya kayak istana saudara. Loh, sepertinya mereka juga orang Kristen loh saudara. Bukan sepertinya memang iya. Tapi maksud saya kata sepertinya itu, apakah kalau Kristen pasti baik? No, bukan jaminan. Jaminannya orang itu takut Tuhan atau tidak. Karena terbukti saudara, ujung-ujungnya, kekayaannya ngeri pokoknya, luar biasa. Kita bisa geleng kepala, ya. Aku bayangin itu duitnya wis raiso. Dia punya kapal, mobilnya wis tidak terhitung saudara. Wah, mobil yang harganya bukan lagi ratusan juta saudara, tapi mobilnya sudah M-an saudara. Tapi saudara tahu belakangan habis. Kenapa? Ketahuan kena kasus korupsi. Nah, sejauh mana itu prosesnya? Ya, kita nggak perlu ngurusi itu. Kalau mereka memang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan bina. Ya loh, walaupun saat ini dihabiskan bersih. Kalau mereka benar, tapi kalau memang salah, ya itulah didikan Tuhan supaya mereka kembali mengerti jalan yang benar di hadapan Tuhan. Ada yang dididik Tuhan kembali taat manut sama Tuhan, tapi ada yang dididik Tuhan tambah
Wis ra Yesusan ada, ya. Itu juga orang terkenal, artis juga di Indonesia. Dulu anak Tuhan, dulu cinta Tuhan, dulu luar biasa mengasihi Tuhan. Hanya kepencet, maaf, lanangan, pejantan, karena jatuh di pejantan. Loh, ya tenang saudara ya. Hanya karena terpikat itu dan bukan cuma itu, jabatan. Karena dia makin dipercaya, dia makin diberi kedudukan, saudara. Yesus ditinggal. Apa hasilnya? Baik kan? Enggak, ya. Kasusnya berlanjut. Akhirnya juga bagus. Saudara, jangan pernah engkau meninggalkan Yesus dalam setiap kehidupan. Karena kunci kehidupan kita hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Apa terjadi? Nah, mari kita lihat. Ya, jadi saya tadi baru perbandingan ya. Orang yang setia dan orang yang nggak setia. Jadi saudara nggak usah bingung. Aku tak rela setia kok gini ya. Aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan kok masih seperti ini ya. Aku sudah benar loh hidupku. Ya makin benar lah. Amin. Makin sungguh-sungguh saja, makin setia saja. Ya. Nah saya kalau mau ngomong ya, Tuhan aku sudah melayani loh. Tuhan aku sudah memberi hidupku semua. Sudah ini, gitu ya. Tapi ya Tuhan nggak lihat itu kok. Ya kamu memberi hidup ya itu sudah kerelaanmu untuk memberi hidup. Aku melakukan bagianku. Amin. Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Nah, sekarang kita melihat kefalaan adalah akhir kehidupan orang yang tidak setia. Tadi sudah saya katakan itu yang kita sampaikan. Saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, hari ini saudara, mari kita lihat bagi para pengikut yang setia, bagi orang yang setia, saudara, ditetapkan Tuhan 7 perintah yang akan melimpahkan dan bukan cuma akan, tetapi itu selalu melimpahkan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Jadi kebahagiaan itu bukan ukur berapa besar harta kita, bukan. Berapa banyak uang di dompet kita, bukan. Dompet itu loh sering gak dari sini saudara. Wandel itu ya. Oh wandel ini gak minta isi loh saudara. Saya cuma menunjukkan dompet itu kandel loh. Saudara terisi apa? Kartu kandel saudara. Loh itu kartunya kan isi dompet. Yo nek ngomong isi kartunya oke ngomong isi saudara ya. Artinya apa saudara? Bukan itu yang menentukan kebahagiaan kita. Keluarga, suami istri, bukan karena kita berlimpah-limpah, bukan. Tapi bagaimana kau menjalin satu hubungan yang baik? Kau punya komunikasi yang baik. Kau sendiri beres dengan hidupmu, sehingga kau bisa beres dengan pasanganmu. Kau beres dengan anak-anakmu. Karena kita sudah beres dengan Tuhan hidup. Itu kuncinya saudara. Amin. Nah, jadi saudara kalau kita setia itu gak akan rugi. Jangan berkata, tak rewangi setia, tak rewangi melayani Tuhan, tak rewangi. Jangan begitu, itu namanya saudara gak rela. Ngomel. Kok ini tuh, kok itu tuh, kok ini ya. Tapi kita rela, kita mau. Bang, Bu, Saji ya, Saji ini sudah sepuh ya. Tapi tetap mau dia setia dengan Tuhan. Dalam segala keterbatasannya, dia mau setia dengan Tuhan ya. Kalau dipikir dulu ada anaknya yang ganjeng, ada anaknya yang ngajak, nuntut dan sebagainya. Sekarang dia sendiri, tapi dalam kesendiriannya Tuhan menyertai. Gusti Yesus sesarengan kali panjenengan. Itu luar biasa, itu kekuatan kita. Jadi bukan kebahagiaan, bukan melihat berapa besar uang kita, berapa banyak kekayaan, bukan. Betapa hebatnya kedudukan kita, bukan. Ya, saya sekarang malah pakai nama di profil saya itu Anon. Anon itu apa? Gak ada nama. Kadang ada yang usil, sebenarnya tahu itu WA saya. Dia panggil saya Om, dia panggil saya Pak, dia panggil saya Komeneng. Tahu
udah ada namanya, ya anak orang jenenge. Karena memang nggak perlu lah dikenal terlalu banyak orang, tapi Tuhan kenal saya dengan baik. Itu yang terhebat. Amin. Banyak orang kan senang dikenal semua, pengikutnya banyak semua menyerahkan. Dan perkara persoalannya Tuhan kenal nggak sama kita? Itu yang paling penting, saudara. Amin. Saya sedang belajar mengajar diri saya sendiri. Saya juga senang kok saudara kenal banyak orang, tapi saya sedang mengajar diri saya sendiri bagaimana Tuhan lebih saya ingin dia mengenal saya lebih dari yang lainnya. Amin, saudara. Nah, oke, sekarang kita akan lihat dengan cepat. Semoga kita bisa selesai hari ini. Tapi kalau nggak selesai sambung ya minggu yang akan datang lagi. 7, karena ada 7. Yang pertama, saudara, apa perintah yang pertama yang Tuhan kehendaki bagi kita, warga negara kerajaannya, yang Tuhan mau bagi kita, orang-orangnya yang setia. Saudara, yang pertama, coba kita perhatikan lagi di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Itu yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mau satu bentuk kepercayaan di dalam Tuhan. Jadi karena kepada Tuhan itu bukan hanya begini loh saudara, ini Tuhan di sana, lalu kita di sini, Tuhan ini aku percaya, bukan cuma begitu. Tapi kata percayalah kepada Tuhan itu ditulis dalam satu bentuk, kata aslinya itu adalah kepercayaan di dalam Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan, ini Tuhan. Dan kita sudah pernah diajar oleh Bapak Gembala. Kesatuan kita dengan Tuhan bukan cuma kita di dalam ini Tuhan melindungi kita, tapi Tuhan menyatu dengan kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita menyatu, dilingkupi. Jadi kita ada menyatu dengan Tuhan. Itu satu keterikatan yang luar biasa. Suatu saat nanti saya akan mengajar tentang keintiman dengan Tuhan. Tapi tunggu supaya ini bisa dibuka dulu ya. Sebab itu ada PowerPoint-nya dan nanti saudara bisa lebih jelas melihat. Ya, kalau saudara ngerti bahasa aslinya, kagum saudara. Keintiman dengan Tuhan seperti itu. Nah, kepercayaan kepada Tuhan seperti itu diinginkan Tuhan. Kita intim, kita menyatu. Ada satu keterikatan yang gak pernah terpisahkan. Ada satu kesatuan yang gak pernah bisa digoyahkan. Nah, seperti apa kepercayaan kita kepada Tuhan? Sekedar, wah Tuhan jauh di sana, aku di sini. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Di berkata orang apa-apa. Bukan itu, saudara. Tapi benar, walaupun kita sedang menghadapi hal yang gak enak. Saya kemarin ngomong sama suami, bilang kok kita lagi musim tabur ya, dan ini ya, kita lagi tanam. Ya memang lagi tanam, lagi mau tanam saudara, baru gali lubang. Gali lubang karena nggak bisa macul sendiri, minta tolong. Dan minta tolong orang masuk nggak dikasih minum saudara. Sakit lo ya. Paling enggak ya itu basket es teh. Rana es teh ya, wedang putih. Ya, saudara, apakah kami berkelimpahan? Belum. Tapi kami rela, kami ingin melakukan sesuatu, satu gaya hidup yang dikerjakan bersama sebagai warga negara kerajaan. Dan bukan cuma itu, ya, gak cuma gali lubang, minta tolong, harus beli pupuk. Karena dia wedus dewe saudara, jadi tuku serindel. Orang Indonesia buat sering orang tuku serindel soalnya, tuku serindel. Kami itu dua-dua kan alergi saudara, ya, kena debu alergi, kena lembab alergi. Nah bayang loh saudara, mobil ini dicemplungi serindel saudara. Mobilnya diisi serindel, diisi sekam saudara, gambut gitu ya. Wah saudara kami melakukan, bos aslinya pada buka kaget sendiri gitu ya. Tapi kami mau, kami sukacita mengerjakannya. Apa serindel dibayar kanggo
matur nuwun. Enggak, bayarnya kan duit saudara. Dan duitnya kok mandi, yo masih jaluk Tuhan, saudara ya. Ada duit yo jaluk Tuhan. Lah, saudara itu enggak gampang gitu loh dilakukan. Tapi kami mau. Nah, bagaimana dengan kita? Untuk hal-hal yang sekecil apa? Kadang-kadang kita, aku buka repot, enggak enak ribet, inilah. Saudara, bentuk kepercayaan kepada Tuhan itu dibuktikan dengan tindakan kita. Bentuk kepercayaan Tuhan dibuktikan dengan langkah-langkah kita, ketaatan kita dalam hal yang kecil saja. Kita setia beribadah, itu sudah bentuk kepercayaan. Dalam hal kecil saja kita perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita nggak sibuk sendiri dengan WA, kita nggak sibuk dengan Facebook, kita nggak sibuk dengan yang lain. Tapi benar-benar kita memang memperhatikan firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita perhatikan. Itu bentuk saudara. Ada banyak hal yang bisa tunjukkan, tapi intinya adalah kelekatan kita dengan Tuhan. Amin. Orang yang percaya melekat, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan. Amin. Nah, yuk kita buka Mazmur pasal 52. Mazmur pasal 52 ayat 8. Coba kita lihat di sana. Mazmur 52 ayat 8. Sudah ketemu? Mazmur 52 ayat 8. Temu ya, 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan, rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, ini loh orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti ini. Ya, digambarkan seperti pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun itu saudara, buah zaitun itu buahnya ya waktu saya di sana di Israel saudara, itu buahnya bunder-bunder begini, warnanya hijau saudara. Jadi kalau di sini ada bilang itu buah tin, itu bukan pohon zaitun saudara. Itu bukan buah zaitun. Zaitun yang sebenarnya warnanya hijau segede-gede ini ya. Nah, itu rasanya kalau masih belum matang betul memang ada asamnya. Tapi buah zaitun ini saudara berguna banyak sekali. Dia bisa diambil minyaknya. Minyaknya itu bisa dipakai untuk obat. Minyaknya bisa dipakai untuk masak. Minyaknya bisa dipakai untuk perawatan kulit, perawatan wajah. Ya, jadi ini berfungsi banget buah zaitun ini. Nah, kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, kehidupan kita tuh berfungsi, kehidupan kita tuh bermakna, kehidupan kita tuh bisa memberi arti. Oh, apa toh bukti ini? Oh, apa toh arti ini? Gitu loh saudara. Amin. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kehidupan kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Ya. Ini memang masih baru mulai ya. Satu contoh dengan tanam-tanam ini belum kelihatan apa-apa. Ketoknya cuma berambut, ketoknya cuma apa serintil, ketoknya cuma apa itu cairan coklat-coklat. Ya, sudah dicampur belum? Cairan belum. Nah itu nggak habis ya untuk satu lubang. Itu karena pakainya yang dicampur begitu saja, basah, diaduk, basah apa? Disemprot, basah, aduk ya sampai rata semua. Nah, kelihatannya cuma seperti itu kan, belum lihat hasilnya. Tapi nanti lihat. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya terjadi percepatan. Karena kita butuh percepatan dengan pemanasan global ini, saudara. Bumi kita makin panas. Rasa enggak, saudara? Dulu dengan sekarang panasnya beda banget. Ya, dulu saya masuk Solo itu demam. Kenapa? Kedinginan. Seminggu saya demam di rumahnya Pak Arno Buparto itu. Walaupun rasa sambat, sambatnya piye? Iset no, tamu, uno,
mangan diwoni jek sambat, jaluk pijet karo sopo. Kau pasti berdoa ya. Tapi saya demam saudara, kedinginan. Sekarang ada kipas lojik gembrong saudara. Nah, pemanasan. Bumi kita makin panas, kenapa? Banyak pohon ditebang dan sebagainya. Banjir di mana-mana. Nah, dengan kita proses ini, kita sedang memperbaiki, memulihkan lagi bumi yang rusak ini. Karena kita diberi mandat untuk menguasai bumi. Amin saudara. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ya pelihara. Jangan merusak sendiri. Sampah cemplungnya kali buat sampah sak dalan-dalan. Jangan saudara ya. Kami mengumpulkan sampah itu, kami motong pohon pisang di belakang sekarang kami potong bersih. Panggil tukang sampah, banyak saudara ya. Tukang sampah yo belum dibayar kok. Lalu saudara mau buat sampah oke, cemplungnya ya orang belum mesti. Enggak ya, belum ya. Wes aku manut tiro hitungannya. Bawa saudara ya. Jadi bersih semua. Jadi dengan proses ini kami memberkati banyak orang. Bukan cuma bisa kasih minum yang dari lubang saudara, tapi memberkati orang yang bersih-bersih, memberkati orang yang buang sampah saudara, memberkati apa lagi ya? Tukang jual itu serindel sama sekam saudara ya. Wah, jadi kami bersyukur, bahagia, kayak sukacita. Kenapa kami lakukan? Karena kami percaya kepada Allah. Nah, biar kepercayaan itu saudara menjadi kekuatan kita. Apapun yang kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan, itu dahsyat saudara, itu hebat, itu luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, masih ada ayat lain tapi nggak usah. Kita lanjut saja. Yang kedua, masih di ayat 3 saudara. Setelah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik apa saudara? Yang berbuat baik kok. Banyak orang Kristen tuh gini saudara. Lah kan iman aku kan sudah selamat karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus selamat tau. Dulu aku mau sak sunatku. Aku pengen bae wis selamat. Terus gak perlu berbuat baik saudara. Jahatnya kita turunan malahan ya. Pawite rawan merah saudara ya. Aku sih terus ya. Kamu pokoknya mati aku tetap percaya Yesus masuk surga. Gak begitu saudara. Amin. Itu namanya apa? Maaf kata, kurang ajar. Nggak boleh kita begitu ya. Karena kita ini sudah diselamatkan. Justru kita menunjukkan bagi kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Berbuat baik, lakukanlah yang baik. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan kok. Amin. Jadi bukan lagi berbuat baik untuk mendapat keselamatan, tapi apa? Berbuat baik karena Tuhan mau, Tuhan senang, Tuhan itu disukakan. Ketika kita berbuat baik kepada orang, ketika kita menolong orang, ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup keluarga kita, Tuhan senang. Saudara, tadi malam saudara, sebenarnya kalau sudah dari beberapa hari buyut di video sama papanya, nangis kecil-kecil. Terus komennya papanya gini, oh mau yuk, minta baju Natal. Gamaliel dipanggil El, ada yang manggil Gamal juga ya. Minta baju Natal, itu baru tanggal 6 kemarin. Tak jawab begini, sabar ya nak, ini baru tanggal 6 Desember, katanya belum sekarang. Dijawab lagi sama papanya, nanti sholat kehabisan. Jawab lagi, stoknya masih banyak. Kenapa kok jawab begitu saudara? Oh mami, saya kira mau duit. Kami rundingan saudara.
Akhirnya tadi malam saudara, yuk kita berpindah dengan iman dalam nama Yesus. Yuk jalan. Kan kita sudah selesai siang sampai sore itu kami keliling di lubang-lubang saudara. Maaf ya PSBK kemarin diliburkan lagi ya yang lalu karena tunggu-tungguan akhirnya yang datang cewek-cewek yang cowoknya hilang semua kemana itu dia tidur barangkali ya karena hujan memang. Nah kemarin memang diliburkan karena kami harus masih keliling. Pas selesai keliling saudara ngejar beli serintil karena waktunya sudah mepet ya buat salah satu dari kita. Akhirnya saudara puji Tuhan sampai di tempat buka ya, udah mau pulang orang itu sudah pakai baju. Biasanya orangnya nggak pernah pakai baju kalau kerja. Sudah pakai baju. Dengaran kok lamben ya, mau pulang pulang tak duduk ya. Akhirnya kami selesai terus latihan, ya kok masih bisa hujan. Terus kontak anak-anak kalau siap hari ini kita lewat. Senang mereka. Padahal saudara nggak seberapa apa yang bisa kami lakukan. Ya, mereka sudah punya lebih dari yang kami bisa lakukan untuk mereka. Tapi mereka senang. Kenapa? Karena menerima pemberian dari opanya, pemberian dari opanya. Langsung anak-anaknya dikasih tahu, bilang makasih sama Om Yud, bilang makasih sama Om Yud. Aku bilang, makasih ya, Om Yud makasih ya. Orang opanya belum ngerti, nggak dengar. Kalau lagi, opa belum dengar. Opa makasih, Om Yud makasih. Sudah, ya, itu sesuatu yang sederhana sebenarnya. Bisa saja saya berkata, Oma nggak punya duit, aku sudah punya duit lebih banyak, udah tenang diri sendiri, bisa. Tapi persoalannya bukan itu saudara. Kami mau berbagi kasih. Apa yang bisa kami buat? Apa yang bisa kami lakukan? Mereka nggak minta gede kok, nggak minta dibuatkan rumah, enggak. Terus tuku dewe, nyicil dewe, nggak minta dibelikan mobil, enggak. Ya, cuma minta ya sedikit bingkisan, ya, untuk bersuka cita namanya anak-anak, ya. Sesuatu yang indah. Mama papanya orang jaluk, tapi anak yang kecil-kecil harus itu berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik, ada sukacita enggak dalam diri kita? Ketika kita berbuat baik tapi dengan terpaksa, itu percuma sudah. Tapi ketika kita berbuat baik dengan sukacita, itu mendatangkan kebahagiaan. Amin. Ya, kita juga ada satu ayat dalam kitab Efesus ya. Oke. Bentar saya cek ya. Efesus. Jelas di situ tentang perintah Tuhan. Kita siapkan untuk perbuatan baik. Ya. Sorry, di situ bukan perbuatan, pekerjaan tulisannya. Ternyata tahu. Ya, Efesus 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Saya belum mencatat ayat ini, tapi Tuhan ingatkan. Efesus 2 ayat 10. Sudah ketemu? Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi
berbuat baik itu harus ya, bukan nek belum, bukan nek iso, bukan nek aku seneng, bukan. Tapi itu memang harusnya hidup kita seperti itu. Kenapa? Karena kita warga kerajaan surga. Kita ini warga kerajaan Allah. Amin. Buat yang baik, ya. Puji Tuhan. Yuk, lanjut. Sekarang kita kembali kepada Mazmur lagi. Mazmur pasal 37 tadi. Yang ketiga, wah baru 2 ya. Yang ketiga, 1, percaya pada Tuhan, berbuat baik. Yang ketiga, mendiami negeri. Mendiami negeri. Apa itu saudara mendiami negeri? Yuk kita buka sebentar saudara di dalam kitab Yeremia. Bentar. Banyak dulu. Yeremia. Yeremia pasal ya 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ini kita lihat perbandingan ya. Kalau kita lihat dasarnya itu dalam Kejadian. Yeremia 29 ayat 7 sudah. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini perbandingannya. Kalau kembali kepada dasarnya, saudara, kita kembali kepada kitab Kejadian, di mana manusia diciptakan Tuhan, lalu diberikan mandat untuk menguasai bumi. Kembali lagi ya, kami tidak sedang apa itu nyocok nih, tapi belalang kok pas Tuhan berikan firman ini buat kita, memang pas saatnya. Sebagian dari kita sedang masuk dalam program proyek culture, kingdom culture ini, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, artinya gimana? Mendiami negeri adalah menguasai. Mendiami negeri adalah memelihara. Mendiami negeri itu juga merawat. Di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan letakkan kita, di mana Tuhan taruh kita, disitulah kita harus mengerjakan bumi ini, mengerjakan negeri ini, mensejahterakan negeri ini. Nah, kalau kita tinggal di kota Sukoharjo, berarti kita harus bangga dong dengan Sukoharjo. Ada banyak orang tinggal di kota Sukoharjo, tapi nggak pernah bangga sama Sukoharjo. Bangganya sama Jakarta, bangganya sama mana tadi? Solo, beda. Bukan Solo lebih jelek, enggak. Tapi saudara, di mana Tuhan tempatkan kita, belajar kita untuk mengucap syukur dan memberkati tempat di mana Tuhan percayakan kita ada. Amin. Itu adalah satu bentuk rasa penerimaan dan pengucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Tuhan itu menaruh kita bukan tanpa tujuan. Kenapa Tuhan tempatkan saya di dunia ini? Bukan kemauan saya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Surya. Pak Surya bertanya, Bu, gimana
kok bisa sampai sini? Tak ceritain, bla 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 bla. Itu benar loh, itu panggilan Tuhan. Itu memang panggilan ilahi. Iya Pak, nek ndak Tuhan suku ya kurang tekan dene kan. Lah kok kurang gawean to Pak? Uripku ya wis penak nang ngono. Pak Gembala, ngapain sampai sini? Pertama pasti udah kaget juga ya dulu Pak. Kenapa ini ya? Kok ini ya? Kok ini ya? Tapi kemudian mulai mengerti, oh ini toh yang Tuhan mau. Ini toh panggilan Tuhan. Dan kan dia di negeri menguasai, memelihara, merawat, mensejahterakan di mana Tuhan taruh dan tempatkan. Bersyukur kita ditempatkan Tuhan di negeri Indonesia ini. Amin. Saudara, Indonesia ini luar biasa loh. Sampai ada nyanyian Nusantara, itu ya. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Istilahnya tongkat diceplok ke lemah dia kumpul. Betul nggak? Singkong itu tongkat apa besi? Itu kan cuma batang toh, mau potong jedek, goncengin, urip saudara. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kita sedang belajar menanam dengan pola yang lebih baik. Sebenarnya mengajar kita kepada ketaatan. Kembali lagi tadi pada bagian pertama, percaya. Orang percaya pasti orang taat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, mari kita mendiami negeri kita dengan penuh sukacita. Amin. Jangan menginginkan hal yang di luar sana, tapi mari kita mensyukuri apa yang di dalam rumah kita. Seperti kalau suami istri saudara saling memuji, saling mensyukuri, jangan saling cari jeleknya. Nek mbok goleki anake oke, bojoku tak goleki anake oke lho saudara. Batuke nonton. Kepalanya bendol loh. Bukan. Tapi tak boleh hati juga saudara. Orangnya baik hati. Otaknya kumpul saudara. Kenapa? Karena kami hidupnya saling memuji ya. Tiap bangun pagi shalom morning, peluk, cium pipi kiri, pipi kanan, dahi, bibir. Wah. Bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Nah, Yofi sama Edric ya bangun pagi. Bangun pagi. Ojo, halo sayang Tuhan. Kelingan waktu pertama itu berdiam di negeri itu seperti itu saudara. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada hidupmu di dalam hidupmu itu anugerah, itu pemberian. Jangan kau lihat yang di sana, lihat tuh yang di sini. Saya dulu pernah mengajarkan satu ibu yang sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita, masih hidup saudara. Saya percaya masih hidup, tapi kabarnya saya nggak tahu sudah di luar kota. Aku dulu dia bilang, tante aku mau kerja apa? Aku bingung ini, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Saya cuma berkata ke ibu, di sekitarmu ada apa? Kamu mulai ajar lagi. Belajar melihat apa yang ada di sekitarmu. Ada apa ya tante? Tidak ada apa. Sekelilingmu ada apa? Ada tanah kosong. Ya ibu bisa tidak tanami cabai lah, tanami apa? Kunyit lah, tanami apa yang gampang yang ibu bisa kerjakan. Akhirnya saudara dia mulai tanam cabai, mulai tanam kunyit, mulai tanam apa? Tidak tahu singkong pernah nggak ya? Tanam bayam saudara kekasih dalam Tuhan. Lalu bayamnya mulai dipetii saudara, petii dikai tepung saudara, digoreng, iso dodol kayak bayam, dapat penghasilan. Loh itu loh saudara, akhirnya dia punya penghasilan. Akhirnya tadinya nggak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan, mulai bisa mempersembahkan, mulai bisa mengembalikan persepuluhan. Ya, kenapa? Karena dia tahu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Nah saudara jangan lihat yang jauh-jauh, kesuwen. Orang desa apa, kalau pengen di desa apa, entah ini sok benar desa apa baru nandur telo, sok benar desa apa baru nandur jeruk, sok benar desa apa nandur kacang. Lah orang nandur saudara, entah ini
satu pulau itu contoh-contoh yang sederhana, sepele, dan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, coba tanduri sing ora berguna, tandur sing berguna yang bisa menghasilkan sesuatu. Wah, kurang duwe lahan, ora duwe lemah, boleh pot. Oh, orang-orang dalam sekarang itu saudara, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, tidak kurang dalam. Saya punya tanaman cabai di Nolobaya, orang nendek lemah, nempot sudah berapa tahun. Aku saudara tiap dia buat tak petik, tak sambung. Pak Paulus nek makan cabainya Nolobaya gibras tenang. Wah, apa disebut? Sing sini nikmat banget dia, enak. Ya, jadi suami istri itu enak saudara ya. Tidak semua harus sama, nggak apa-apa. Ada yang beda juga nggak apa-apa. Tapi kita menserasikan diri kita sehingga berjalan bersama dengan enjoy, dengan sukacita. Amin. Ternyata nggak selesai, saudara ya, nggak selesai. Tapi memang harus dijelaskan seperti ini supaya kita semua belajar sama-sama. Yuk kembali lagi. Baru 3 ya. Percaya pada Tuhan, berbaik, lalu berdiam di hati. Saudara, kita fokus saja di situ supaya kita nanti lanjutkan yang akan datang untuk yang selanjutnya. Jadi kita baru dapat 3, ada 7, semua ada 7, tapi kita baru dapat 3. Nah, 3 ini bawa pulang, praktekkan saudara. Amin. Percaya di dalam Tuhan. Jadi bukan percaya Tuhan yang jauh, tapi menyatu, ada keintiman dengan Tuhan. Yang kedua saudara, berbuat baik. Kenapa? Bukan cari keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya, kita dipersiapkan pekerjaan baik untuk dilakukan, itu menyenangkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, berdiam di negeri, mensyukuri, merawat, menguasai, mengerjakan, mensejahterakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Jangan lihat yang jauh, lihat yang sekitar kita. Sekitar kita beres, seterusnya kita berjalan maju, makin maju. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami berlaku sebagai orang yang setia, karena kami adalah anak-anak kerajaan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bergaya hidup seperti hidup warga negara kerajaan surga, karena sesungguhnya kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih. Tanam terus firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, Roh Kudus akan terus mengajar kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih. Impartasi dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, dan biarlah kami boleh memberkati mereka dengan berkat-Mu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, Kau diberkati dengan kuasa Tuhan, sehingga Kau mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kau mampu untuk mengerjakan bagian-Mu sebagaimana Tuhan tetapkan atas hidupmu. Kau menjadi orang-orang yang hebat, yang berkuasa, yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada pengumuman. Kita akan mengadakan Natal nanti pada tanggal 25 Desember pagi, jam 7 pagi. Lalu Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk dapat mempersembahkan persembahan Natal, bisa dimasukkan dalam amplop atau diberikan langsung kepada bendahara nanti yang akan mencatat. Untuk pengumuman yang lebih lanjut nanti akan diumumkan minggu depan supaya lebih rinci. Tapi hari ini kita sudah tahu ya, Natal kita tanggal 25 pagi. Nah, untuk 25 sore kita diundang untuk
bersama-sama merayakan Natal di Gereja Induk GIA Klaten jam lupa jam 5 atau jam 6 ya, kemungkinan jam 5 atau jam 6 sore ya. Jadi bagi yang mau ikut ke Klaten, baik pengurus maupun jemaat, silakan nanti mendaftar kepada Ibu Yeni ya. Nanti di data yang dicatat supaya kita tahu berapa mobil yang akan disediakan, lalu berapa apa itu namanya ya, untuk urunan transportasinya. Saudara nggak perlu bayar drivernya karena di sini sudah ada 2 driver kalau cuma 2 mobil. Kalaupun 3 mobil mungkin nanti Pak Daniel mungkin suruh saya kontak karena kontaknya, tapi ini pasti dia mengikuti. Saudara nanti juga mungkin bisa 1 lagi, berarti paling tidak ada 3. Nah kalau perlu sewa ya kita akan perhitungkan, tapi nanti kita akan atur semua rata. Jadi semua biaya yang ditanggung rata. Setiap yang duduk pasti dapat bagian rata biayanya ya. Kecuali yang bisa dipangku tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Suparno nggak bisa dipangku ya. Kalau satu lagi ya, Darius juga nggak bisa dipangku ya. Yang bisa dipangku barangkali apa ini? Gio sama Gio. Oh Gio, itu yang Gio, ini yang Gio ya. Karena itu pakai Z, ini pakai G ya. Tuh ada saja yang dia buat. Oke ya, baik, puji Tuhan. Jadi nanti kita kumpulkan berapa orang yang mau berangkat, lalu berapa mobil yang diperlukan dan berapa biaya bahan bakar yang dibutuhkan, sehingga kita bisa bersama-sama bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Mungkin itu dulu ya. Terus saudara, untuk pengerjaan jendela masih berjalan, itu sudah dicicil beberapa malam ini. Saudara, tidak ada sengancani, buat tolong dikancani ya, yang bapak-bapak itu ya. Asatus itu tiap sore malam di sini sakit dan berdiri. Nah, ada istrinya, puji Tuhan ya. Kenapa hari itu takbel pas di atas ada kayaknya kurang nyambung ya, kurang iso medun ya apa ya. Tolong dikancani bapak ke martabak gitu ya, bapak ke apa meneh. Mereka bekerja dengan sukarela ya, saudara, nggak dibayar ya. Jadi mereka mempersembahkan tenaganya untuk Tuhan ya. Jadi kita cuma belanja untuk bahan, belanja untuk yang bikin jendela itu dengan biaya yang khusus buat gereja ya. Kalau masih diperlukan dana, jadi kalau bapak ibu saudara yang punya berkat bisa ikut memikirkannya. Itu dulu, baik. Ada yang lain? Sementara cukup ya. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala. Oh iya, yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada? Loh, kok senyum sana sini sopo? Ulang tahun sopo toh? Kok kalian senyum-senyuman ini? Bingung aku malah. Oh, masih ulang tahun malah sih boleh konco saudara saya. Ulang tahun boleh konco. Ya, kita doakan Bapak Dasasi. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat tangan kita berkali Bapak Dasasi. Ya, Bapak Gembala. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk anak-Mu Daud Sardi Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Berkat melimpah atas hidupnya, kasih setia-Mu terus Kau nyatakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami tumpangkan tangan, kami memberkati dalam nama Yesus. Daud untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kepada kasih setia yang mula-mula, kepada cinta Tuhan yang mula-mula, melayani Tuhan, mau diberkati dan mau terus makin bertambah-tambah setia. Keluarga-Mu, anak-anak-Mu, cucu
dimuliakan lewat hidupmu. Bertambahlah dalam kasih karunia Allah, bertambahlah dalam kuasa Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir atasmu. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Mari kita tetap berdiri, saudara, untuk terima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semua yang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan dilanjutkan kepada pemerintahan yang baru. Kami berdoa untuk gambaran hasil pilkada yang sedang dikerjakan, yang memberkati di timur negara kami, baik di pusat, di daerah-daerah, sehingga semua dapat menjadi hamba Tuhan yang melakukan kehendak-Mu untuk mensejahterakan negara tercinta kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang setia terus memberi kami karakter yang dari atas sebagai warga dan anak-anak kerajaan Allah, sehingga kami dapat hidup dengan budaya dan gaya hidup kerajaan Allah yang berbeda dengan budaya-budaya yang ada di dunia ini. Dan jadikan kami terang dunia, garam dunia, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati setiap keluarga, sehingga Engkau betah tinggal di semua rumah tangga kami, menjadi bait-Mu, menjadi tempat kediaman-Mu, sehingga setiap kepala keluarga dapat berfungsi dengan baik dan seluruh anggota keluarga betul-betul dapat merasakan surga yang ada di rumah tangga. Berarti pekerjaan yang kami lakukan, berkati semua mimpi kami untuk menjadi kenyataan, dan berkati visi jemaat ini untuk memuliakan nama. Sekarang saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.